supaya tahu paham qada qadar itu apa sih. Bukan, perbuatanku ini masuk dalam qada Allah sebelum terjadi qada Allah, setelah terjadi qadar Allah. Dan qadar Allah sesuai dengan iradah Allah, karena yang terjadi sesuai kehendak Allah, baik dan buruk dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sering terpleset di saat bicara qada qadar lalu mengatakan bahwasanya kalau memang begitu ngapain saya beribadah, kalau memang saya ahli neraka kan termasuk neraka. Jawabannya, siapa yang bilang ente ahli neraka? Allah sebaliknya. Ya kalau memang saya ahli surga kan ngapain saya harus capek-capek ibadah, biarin, ngapain saja tetap ahli surga. Jawabannya apa? Siapa yang bilang ente ahli surga? Qada Allah terhadap kita nggak tahu kita. Makanya kalau menjalani hidup jangan sok jadi Tuhan, jadilah hamba yang menjalani hidup. Jangan sebagai sok jadi Tuhan. Kalau kita nonton film, seorang misalnya sudah film yang menggambarkan tentang seorang pejuang yang hebat, anak muda yang dahsyat dan sebagainya, yang jujur, berbakti pada orang tuanya, film anggap film inspiratif lah, satu film yang memberikan inspirasi kita untuk jujur. Anda buat film, lihat, Anda kalau nonton film sebagai penonton yang baik, nggak usah sok jadi sutradara. Jadi waktu orang anak pemuda yang baik itu ternyata habis nolong ini nolong itu, tak tahu yang lihat seorang ibu-ibu kelaparan, lalu dia pulang ke rumah ngambil beras dan sebagainya. Di saat lagi gendong beras di pundaknya, tiba-tiba ada orang yang mau jahat kepadanya, membawa pedang di belakangnya. Anda kan deg-degan. Kalau Anda melihat, alah aman selamat, Anda sudah bawa teknya, ini skenario nya selamat. Enggak, Anda menjalani hidup seperti Anda tidak tahu apa yang terjadi di film itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, awas. Padahal itu film kan. Kita itu hidupnya seperti itu. Yang tahu adalah Allah, jangan sok jadi Tuhan. Apa yang terjadi esok hari kita tidak tahu. Jangan sok tahu esok hari. Nggak usah ini. Memang kadang-kadang kalau urusan keselamatan di akhirat itu orang begitu ngentengkan, tapi urusan makan nggak ada. Anda lapar, di sana ada sate. Ada yang diantara kita ngomong, ya kalau jatah saya kenyang pasti kenyang sendiri. Nggak ada. Anda berebut mendekat ke sana. Urusan duit, urusan makanan. Anda usaha. Apalagi ada urusan dengan syahwat. Sudahlah, aku tidak ada urusan dengan perempuan. Kalau memang takdir punya anak, ya nikah dulu. Tapi urusan akhirat ngentengin, ya kalau saya emang jatah saya surga, ya tetap surga biarpun saya bermaksiat. Siapa yang bilang ente ahli surga? Yang ada adalah Allah memberikan pada kita akal kita. Allah memberikan pada kita kehendak dalam diri kita. Akal kita melihat itu, kebiasaannya kalau aku makan itu kenyang. Kemudian ada kemauan kita tergugah, aku akan ke sana mengambil makanan. Jadi kita berkehendak dengan benar-benar kehendak. Jangan mengatakan ini bukan kehendakku. Sehingga yang melakukan sesuatu tanpa kehendaknya tidak dosa dia. Kalau kita mengerjakan sesuatu tidak dibarengi dengan kehendak kita sendiri, nggak dosa. Ada seorang ibu tidur, punya bayi kecil, dia berbalik sebentar menggencet bayinya, mati, nggak dosa itu ibu. Jangan katakan ibu kurang ajar dia. Wong dia nggak sadar tidur. Anda jalan tol lagi kenceng, ada orang nggak tahu ngelompat ke situ ketabrak, nggak dosa Anda. Ini jalan tol bukan jalan tol berjalan, bukan kehendak Anda. Lagi ngelindur bawa pisau nusuk orang, nggak dosa, bukan kehendaknya dia. Tapi lagi melek ngelihat tuh kurang-kurang ajar, saya tusuk begini, dosa, saya punya kehendak. Jadi yang terjadi tanpa kehendak kita nggak dosa. Yang terjadi tanpa kehendak kita nggak dosa. Jadi kehendak kita itu ada. Kenapa? Allah yang maha berkehendak menghendakimu berkehendak, maka engkau dengan kehendakmu berkehendak, sehingga engkau ditanya karena kehendakmu itu. Jangan katakan tidak berkehendak. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syariah. Sederhananya, Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, nggak mau berkehendak. Wong dia hobi makan bakso, kenapa hari ini tidak mau makan bakso? Nggak berkehendak, karena Allah tidak menghendakimu berkehendak. Ayo. Pernah yang hobi makan sate tiba-tiba nggak jualan sate, kenapa? Pahit, nggak pengen belas, kekenyangan nggak pengen. Padahal dia suka sate, kenyang, ayo sate, nggak pengen. Kok bisa? Karena Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau pun tidak berkehendak. Kita keluar dari dua kutub ekstrim, Qadariyah dan Jabariyah. Ada orang Qadariyah mengatakan aku bisa, semuanya aku bisa melakukan, aku diberi kekuatan dari diriku sendiri, keluar dari iman.
Atau mengatakan kita ini adalah seperti bulu yang ditiup angin ke sana kemari. Jadi yang kita lakukan semuanya Allah. Kalau saya mabuk, ya Allah. Zina, Allah. Ini dari Allah. Oh gitu. Seolah namanya kehendak. Baik, kalau begitu ambil saja palu, langsung pukulkan ke jidatnya. Dia akan bertanya, kenapa kau pukul aku? Allah. Belajar lagi dah salah itu namanya. Nah, disinilah. Jadi qada qadar Allah itu adalah sudah Allah Maha tahu. Kita menjalani hidup ini sesuai dengan qada dan qadar Allah. Nggak ada yang keluar. Doa tidak merubah ketentuan Allah. Tapi doa bagian dari ketentuan Allah. Doa itu kan usaha. Anda pergi ngambil piring tidak akan merubah Anda menjadi kenyang. Tapi itu usaha. Kenapa? Bisa saja piringnya pecah, nasinya tumpah, atau lagi nelen sendoknya ketelan nggak jadi makan, masuk rumah sakit. Jadi kita usaha. Doa namanya usaha. Baru setelah gambaran di mata manusia, iya, seolah-olah ada perubahan. Memang begitu. Dan gitu menjalani hidup begitu. Saya lapar, manggil mangkok, lalu saya ngambil nasi, saya tuangkan soto, kemudian saya taruh kecap, saya makan kenyang. Secara zahir kita adalah karena aku makan nasi ini maka aku menjadi kenyang. Seolah-olah kenyang ini adalah merubah takdir saya. Tidak. Sudah rentetan takdir bahwasanya hidup kita adalah mulai dari lapar ngambil mangkok sampai kenyang, kemudian buang airnya di mana. Itu sudah ada, Allah Maha tahu. Nah ini. Lalu apa artinya daripada kita usahamu itu? Kan disebutkan bahwasanya Allah itu senang dengan hamba-hamba yang berbuat baik. Jadi kalau engkau mudah melakukan kebaikan, itu tandanya jalanmu itu lempeng menuju surga. Kalau ada Anda tahu ini arah, kalau ke kanan kita ke Tegal, kalau ke kiri ke Jakarta. Anda punya akal bahwasanya di Tegal Anda ada orang bagi-bagi duit. Jangan telat sampai jam 10 malam. Kalau Anda telat, Anda nggak dapatkan uang. Anda yang punya otak, kira-kira belok kanan atau belok kiri. Pasti belok kanan, akan pergi ke Tegal. Nggak ada yang ngomong saya akan belok kiri le. Kalau memang jatah saya sampai Tegal, pasti saya nyampe Tegal. Nggak ada. Otak Anda ini akan berpikir saya harus ngambil mobil yang cepat, jangan sampai telat. Jalan yang nggak macet, tol atau bukan tol, karena saya ngerti bahwasanya di Tegal ada uang. Itu usaha. Apakah semua yang menuju ke Tegal langsung sampai? Belum tentu, bannya bocor. Tapi akal sehat menuntut Anda pergi ke Tegal. Bannya bocor, tabrakan, bisa jadi itu semuanya. Tapi Anda belum tabrakan, tidak usah ngomong jangan-jangan tabrakan. Nah ini siapa yang bilang Anda tabrakan? Ini mendahului terus, ini kan repot, berakhirnya salah. Jangan-jangan tabrakan, anak nomor ibu. Ayo dah. Yang merasa kau, jangan-jangan saya tabrakan macet, nggak nyampe. Atau sebaliknya, sok kalau memang jatah saya nyampe, tentu akan nyampe. Pergi ke Jakarta, bablas sampai Jakarta, mana nyampe Tegal. Tapi yang jalannya salah belum tentu dia nyampe Jakarta. Bisa jadi tak taunya sampai pom bensin ke teman-temannya, bro mau kemana nih? Jakarta. Ikut aku aja ya. Yuk kemana? Ikut aja yuk. Nyampe Tegal, nggak sengaja dia. Tapi tugas kita itu menggunakan akal kita, berjalan sesuai dengan tujuan yang kita ketahui, iradah kita. Panjang masalah akidah ini. Yang menjadi masalah sok. Yaitu dari sok. Kalau memang saya jatuh ahli surga, biarpun saya maksiat tetap jadi ahli surga. Nggak begitu. Siapa yang bilang kita ahli surga? Atau siapa yang bilang kita ahli neraka? Tidak tahu. Hanya Allah memberikan dua petunjuk jalan. Itu jalan surga, jalan neraka. Mana yang kau titi? Gitu saja. Lah karena kita punya akal, Allah memberikan pada kita akal suruhan. Seperti Allah memberikan kita mata, lihat ada jalan gelap, ada jalan terang. Kita naik mobil, jalan sempit, jalan gede. Ya yang cerdas ya milih yang gede, kelihatan dengan mata kita. Mata kita seperti akal kita. Mata kita membedakan jalan lurus, halus dan jalan terjal. Pikiran kita, akal kita memilih ini menuju jalan yang benar, ini jalan yang batil. Dan begitu seterusnya, sederhana. Lah ini Imam Ibnu At-Sakandari mengatakan bahwasanya ilahi innal qada wal qadar ghalabani. Qada dan qadar sudah terjadi, sudah engkau maha tahu dan pasti terjadi kepadaku. Apa aku menjadi orang baik atau orang buruk sudah pasti terjadi. Kalau sudah mendapatkan qada qadarmu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.